Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia ya, yaitu apa saja kemarin? Ada suku bangsa, tarian daerah, pakaian adat, upacara adat, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan oleh penjual keliling. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut agar suaranya nyaring terdengar. Nah, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar perambatan bunyi adalah udara, benda cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Lalu, coba bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Saat kita berteriak di lapangan, bunyi yang kita pantulkan terdengar namun tidak begitu jelas. Berbeda dengan bunyi yang kita pantulkan ketika berteriak di kamar mandi, bunyi dapat memantul dengan keras. Nah, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, permukaan besi, kaca, seng, dan lain sebagainya. Sedangkan bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, spons, kertas, dan lain sebagainya. Nah, ada dua sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah bola yang dilemparkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Demikian pula dengan bunyi. Maka, pemantulan bunyi dapat terjadi apabila bunyi dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti besi, kaca, dinding, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, penyerapan bunyi. Benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi atau disebut dengan peredam bunyi. Contohnya karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut agar tidak terjadi gaung. Nah, sifat bunyi yang pertama, pemantulan bunyi atau bunyi pantul dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli, yang kedua, gaung atau kerdam, dan yang ketiga, gema. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul itu dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Dengan demikian, akan memperkeras bunyi asli. Contohnya, saat kita berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup, bunyi yang kita keluarkan akan mengenai dinding-dinding kamar. Maka bunyi itu dipantulkan sehingga suara kita akan terdengar lebih kuat atau lebih keras. Selanjutnya, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli. Dengan demikian, bunyi asli menjadi tidak jelas. Dinding pemantul yang tidak jauh dari sumber bunyi menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul tiba bersamaan dengan bunyi asli. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli. Hal ini membuat bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung atau kerdam bisa kita jumpai ketika kita mencoba berteriak di ruangan sempit atau di sebuah lubang sumur. Contoh bunyi gaung adalah seperti berikut ini. Nah, itu dia merupakan contoh dari gaung. Selanjutnya, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Pernahkah kalian berdiri di antara tebing kemudian berteriak? Nah, ketika kalian melakukan hal tersebut,
Suara yang kita keluarkan itu akan merambat melalui udara ke dinding tebing. Bunyi dipantulkan oleh dinding tebing yang satu, kemudian bunyi pantul itu mengenai dinding tebing yang lain. Sehingga pada saat bunyi pantul mengenai dinding tebing kedua, gema pun terjadi. Nah, gema ini sering terjadi di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Berikut ini merupakan contoh bunyi gema. Nah, itu dia contoh bunyi gema. Dapat kita dengar ya tadi bahwa bunyi itu diteriakkan kemudian disusul oleh bunyi lain yang terpantul dari dinding tebing yang lain. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa perbedaan gaung dan gema? Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian bisa membaca perbedaan gaung dan gema pada tabel berikut ini. Silahkan bisa dipahami ataupun boleh dicatat. Selain itu, bunyi pantul juga bermanfaat bagi kita. Apa saja? Manfaat bunyi pantul yang pertama yaitu dapat mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan kapal selam. Yang ketiga, mengetahui letak sekelompok ikan di laut. Dan yang keempat, bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkeras bunyi asli. Keempat manfaat tersebut dapat kita peroleh dari bunyi pantul untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu dia materi mengenai sifat-sifat bunyi, yaitu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, sekarang coba kerjakan tugas berikut ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, dikerjakan dengan sungguh-sungguh di buku tugas masing-masing. Nah, di pembelajaran yang sudah kita pelajari, kita ketahui bahwa alat musik itu dapat berbunyi karena bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Apakah kalian masih ingat? Alat musik dapat berbunyi ketika kita memukul, memetik, ataupun menggesek, sehingga benda tersebut bergetar yang akan menghasilkan bunyi. Nah, alat musik itu juga berfungsi sebagai pengiring dalam tarian. Fungsi musik dalam tarian yaitu yang pertama, musik sebagai pengiring tarian. Musik digunakan sebagai pengatur irama tari karena tari merupakan gerakan yang berirama. Kemudian yang kedua, musik sebagai pemberi suasana dalam tarian. Musik digunakan untuk menggambarkan suasana yang digambarkan dalam tarian. Nah, tarian itu tidak hanya ditampilkan oleh seorang individu saja, tapi bisa dilakukan dalam bentuk kelompok yang kita sebut dengan karya tari kelompok. Karya tari kelompok merupakan karya tari yang diperagakan oleh sedikitnya 3 orang penari. Maka dalam menarikan sebuah tari dalam kelompok harus memperhatikan komposisi tari kelompok seperti berikut ini. Yang pertama, kesatuan. Gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus ada kesatuan. Nah, kesatuan tersebut tidak hanya pada saat penari memperagakan gerakan yang sama, tetapi pada saat melakukan gerakan yang berbeda. Kemudian yang kedua, selang-seling. Komposisi tari pada tari kelompok harus dibuat selang-seling. Peragaan gerak dengan variasi komposisi tersebut akan membuat karya tari menjadi indah. Yang ketiga, terpecah. Gerak pada komposisi tari kelompok ada kalanya dilakukan secara terpecah. Sebagai contoh, penari melakukan gerak dengan posisi melingkar, kemudian dengan tiba-tiba penari bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya. Yang keempat, silih berganti. Komposisi di mana 1 atau 2 gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti yang diharapkan dapat membuat tarian dalam kelompok itu menjadi indah. Dan yang kelima adalah keseimbangan. Dalam komposisi menari kelompok, harus ada keseimbangan. Keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerak tari maupun keseimbangan gerak yang dilakukan oleh penari. Nah, itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan karya tari kelompok. Setelah tari kelompok ditampilkan, kita perlu memberikan apresiasi. Apresiasi merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Dalam artian kita mengapresiasi yaitu memberikan imbal balik atau menilai
karya tari kelompok yang ditampilkan oleh suatu kelompok penari. Nah, dalam tarian juga terdapat yang namanya formasi dan pola lantai. Sebagai contoh, kita ambil contoh formasi tari Bungong Jempa yang ditampilkan dalam kelompok. Yang pertama, terdapat formasi gerakan A seperti pada gambar, yaitu merupakan pola lantai horizontal. Kemudian, yang kedua, formasi gerakan B seperti pada gambar, itu merupakan pola lantai V atau mengerucut seperti bentuk V ya. Selanjutnya, formasi gerakan D seperti gambar itu dinamakan pola lantai lingkaran atau melingkar. Selanjutnya, formasi gerakan D itu dinamakan pola lantai zigzag. Dan yang terakhir, terdapat formasi gerakan E atau pola lantai vertikal. Nah, itu dia formasi gerakan dan pola lantai yang digunakan dalam menarikan tarian Bungong Jempa dalam kelompok. Selain memperhatikan komposisi tari yang berupa kesatuan, selang-seling, berpecah, silih berganti, dan keseimbangan, tarian dalam kelompok juga memerlukan sebuah kekompakan agar tarian yang ditampilkan indah dan bermakna. Nah, selain tarian daerah, kekompakan juga diperlukan ketika kita melakukan sebuah permainan tradisional. Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Apakah kalian pernah memainkan permainan tradisional engklek ini? Nah, permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Dalam permainan engklek, salah satu alat yang digunakan dalam permainan yaitu gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Nah, dalam permainan tradisional ini dapat melatih budi pekerti pemainnya, karena pemain perlu bersabar dalam menunggu giliran bermain dan memahami peraturan permainan. Selain itu, permainan ini juga melatih sportivitas, kejujuran, dan juga kerjasama. Nah, manfaat permainan tradisional, contohnya permainan engklek, apa saja? Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kedua, melatih komunikasi dalam kelompok. Yang ketiga, menumbuhkan keaktifan dan semangat. Dan yang keempat, melatih sikap jujur dan sportif. Nah, permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan oleh para pemain. Contohnya, permainan engklek yang dapat digunakan itu bisa menggunakan pola berikut ini. Ada pola pesawat, pola gunung, dan pola baling-baling. Tergantung kesepakatan antara pemain ingin menggunakan pola yang mana. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan antar individu. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Jika sudah, sekarang coba kalian baca teks berjudul Saling Membantu. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu. Untuk tambahan waktu membaca, kalian dapat pause atau stop video ini terlebih dahulu. Kemudian, setelah kalian baca sampai selesai, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Setelah itu, ringkaslah. Kalian harus membuat ringkasan dari teks bacaan tersebut. Silahkan bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh di buku tugas masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami keseluruhan materi pada pembelajaran hari ini? Jika sudah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.